Kadang-kadang kan kita mungkin males ya masak nangka, pikirin lengket-lengketnya gimana gitu ya, sampai mintain tolong tetangga. Bukannya getahnya yang hilang, Anda yang lengket sama tetangga. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak gudeg Jogja. Jadi aku sudah belajar cara memasak gudeg Jogja ini dari teman aku yang asli orang Padang. Bukan deh, orang Jogja dong, ya kan? Dan masak gudeg itu tidak sesusah yang dibayangkan, tapi ada tips dan trik yang harus kita tahu supaya hasil masakannya tuh gudegnya tuh benar-benar cakep dan enak. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama aku mau potong-potong dulu nangka mudanya. Jadi nangka muda ini sudah dikupas kulitnya. Nanti akan kita rebus dengan daun jati supaya menghasilkan warna nangka yang coklat. Dan sekaligus untuk membuang getahnya. Pertama-tama kita mau iris dulu nangka mudanya. Ini ada getahnya, kita lap-lap dulu pakai tisu. Jangan tisu aja tentunya. Nah, nanti ada cara yang simpel untuk menghilangkan getah yang nempel di jari tangan. Kita pakai minyak sayur. Jangan pakai oli ya, sahabatku. Kita belah dua nangka mudanya ini. Ini sekitar 2 cm. Lalu kita akan potong-potong. Jadi dia memanjang kayak gini dan melebar kayak gini. Ya, gimana tuh ceritanya? Dipotong-potong. Dan ini nangkanya masih cukup muda. Jadi bagian kulit ari bijinya ini masih lembut. Tapi kalau nangkanya sekiranya sudah tua, supaya nanti gudegnya nggak keras, bagian pembungkus kulitnya ini harus dilepas ya sahabatku. Ini akan seret ketika ditelan. Jadi kalau nangkanya yang udah mulai agak tua, ini harus dibuang. Kita mau siapkan air dulu untuk merendam potongan nangkanya. Airnya ini kita kasih sedikit garam. Diaduk-aduk dulu. Lalu potongan nangkanya kita masukin ke dalam air garam. Fungsinya supaya nangkanya tidak menjadi hitam. Kalau potong-potong kayak gini, pisaunya mesti tajam sahabatku. Ini aku menggunakan pisau dari Ideal Life. Ini tajam banget. Dan gagangnya ini nggak ada sambungan, sehingga nggak mudah patah. Dan kalau kita beli satu set, kita mendapatkan berbagai jenis pisau. Sudah lengkap dengan piler, gunting, dan batu asah. Ini aku masak 1 kilo nangka mudanya. Dan nangkanya ini masih cakep banget sahabatku. Cocok banget untuk gudeg. Dan tangan yang lengket ini, cara membersihkannya kita pakai sedikit minyak sayur. Tuangin di tisu aja. Ini tips aja sih sahabatku. Kadang-kadang kan kita mungkin males ya masak nangka, pikirin lengket-lengketnya gimana gitu ya, sampai mintain tolong tetangga. Bukannya getahnya yang hilang, Anda yang lengket sama tetangga. Jangan ya sahabatku, nanti malah jadi kasus. Niatnya sih pergi membersihkan getah nangka katanya ya kan. Jadi kalau getah nangka terkena minyak sayur itu dia lepas tuh, lihat. Nah, pisaunya langsung bersih lagi. Tuh, simple banget ya cara bersihin getah nangka. Tuh, lihat pisaunya sudah bersih dari getah nangka dan siap digunakan lagi. Dan sekarang kita mau merebus nangkanya. Kita mau susun daun jati dulu ke dalam panci. Kita taruh dulu nangka yang sudah direndam dengan air garam tadi.
Ditekan-tekan aja supaya bisa muat banyak. Kemudian kita taburkan dengan garam sekitar 1 sendok makan. Dan kita masukkan air panas. Ini adalah air mendidih. Dan kita tutup. Kita rebus sampai nangkanya empuk dan berubah warna. Ini aku menggunakan casserole pan dari Ideal Life, ukurannya 24 cm. Ini cakep banget karena sudah dilapisi dengan marble design coating, PFOA free sehingga sangat aman untuk kesehatan. Sudah lengkap dengan tutup kaca yang gagangnya bisa digantung dan juga bisa diletakkan secara berdiri. Sambil menunggu nangkanya direbus, sekarang kita mau mempersiapkan bumbu-bumbunya. Aku mau iris-iris serai. Kita pakai bagian putihnya saja. Lengkuas kita potong-potong juga. Kemudian kita masukkan ke dalam chopper. Bawang merah dimasukin aja. Bawang putih, kemiri, ketumbar bubuk, lada bubuk, kaldu rasa sapi, dan garam. Kita pakaiin sedikit santan encer supaya gampang putar dan lebih mudah halus. Jadi semua bumbu dan penyedap sudah kita gabung jadi satu ya sahabatku. Sudah halus. Ini tipe choppernya IL216 dari Ideal Life. Kita mau cek-cek dulu nangkanya. Dia sudah berubah warna sahabatku dan ini sudah matang sementara. Kita angkat dulu dan kita buang airnya. Dan sekarang kita mau memasak gudegnya. Woknya kita gelar dulu dengan daun jati. Kemudian kita masukkan kembali nangka yang sudah direbus tadi. Sambil kita rapihkan. Kemudian kita susun ayam kampung. Ini ayam kampung ya sahabatku. Jadi kalau untuk sayur gudeg lebih disarankan menggunakan ayam kampung. Karena ayam kampung ini lebih tahan banting alias enggak mudah hancur ketika digudeg. Digodok maksudnya sahabatku. Ceker-cekernya dimasukin aja. Tuh, ini ciri-ciri ayam kampung asli ya. Amplak hatinya kita masukin aja. Tuh. Telurnya kita masukin juga. Taruh di samping-samping. Diumpetin deh di bawah. Supaya enggak mudah kesodok. Kalau telur kesodok itu enggak enak sahabatku. Pecah dia. Telur ayam maksudnya. Tuh, kalau telur tuh kudu diumpetin. Lalu kita taruh lagi nangkanya. Ini rada kepenuhan sedikit sih ya. Tapi nanti kalau udah agak lama dimasak, dia bakal menyusut sih sebenarnya. Aku potong aja deh daunnya ini supaya tidak mengganggu. Tuh. Kemudian bumbu yang sudah halus ini akan aku campurkan dengan santan encer. Diaduk rata. Lalu kita siramkan. Sesimpel ini loh sahabatku. Tadi lupa daun salamnya harusnya ada di bagian bawah supaya aromanya lebih menyebar gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Lebih baik di atas daripada kelupaan. Dan kita pakaiin gula aren. Ini gula arennya gampang banget hancur. Tadi juga lupa dicampurkan ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu di bagian atas kita tutup lagi dengan daun jati seperti ini.
Dan ini akan kita masak dengan api kecil selama kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Dan ini akan kita masak sampai dia menyusut kuahnya. Nanti baru kita tambahkan dengan santan kental. Ini butuh waktu kurang lebih 1,5 jam kita godok. Nanti baru masukin santan kental, kita godok lagi sampai dia benar-benar kering. Atau sambil kita lihat-lihat nanti ya, sambil diperiksa agar bawahnya tidak gosong. Masak gudeg ini butuh kesabaran, butuh ketelitian supaya tidak gosong di bawah. Matangnya pas, kita masak sampai matang. Ini sudah 1 jam lebih kita memasaknya. Kita mau periksa. Kita keluarkan dulu daun jatinya. Ini tampaknya sudah menyusut banget nih sahabatku. Santan kentalnya ini aku tambahkan dengan air asam jawa yang sudah aku cairkan sebelumnya. Jadi kenapa asam jawanya ini dimasukkan terakhir? Kalau kita masukkan asam jawanya di awal-awal, nanti ayamnya nggak mau empuk sahabatku. Kita masukkan santan kental dan asam jawa. Kita aduk-aduk supaya rasanya menjadi lebih sempurna. Supaya telurnya nggak keburu hancur, aku keluarin dulu deh sahabatku. Supaya lebih mirip Jogja-Jogja gitu. Telurnya aku pindahin ke kuali kecil. Ini aromanya udah enak banget sahabatku. Wangi banget. Udah lapar banget nih aku jadinya. Masih kurang 2 telurnya sahabatku. Ada di mana ya? Oh nih. Kirain tadi masuk 6, sisa 4. Gompal deh telurnya. Mana lagi? Nah, ini dia. Kita sisihkan dulu telurnya. Sahabatku, karena bagian bawah pancinya ini mulai mau gosong. Sementara gudegnya belum matang sempurna, aku akan ganti panci. Karena dari tadi aku agak nggak terlalu banyak aduk ya, karena ada telur, takut rusak telurnya kalau sering-sering diaduk. Nah, ini gudegnya ini akan aku pindahin ke panci yang tadi bekas aku rebus nangka. Karena daun jatinya juga masih bagus, sudah aku bilas. Supaya nggak hangus, kita pakai lagi aja. Ini masih butuh waktu kurang lebih 30 menit supaya gudegnya benar-benar kering dan awet untuk disimpan. Lihat ayam kampungnya, nyatu banget. Ini mah Jogja banget. Jadi medok deh aku. Belum makan gudeg, lidahku udah medok duluan sahabatku. Lihat sahabatku, bagian bawah pancinya ini sudah mulai mau gosong. Jadi kita harus keluarkan gudegnya supaya nggak jadi pahit. Dan inilah alasan kenapa kita harus mengalas panci bagian bawah dengan daun jati, supaya gudegnya nggak gosong sahabatku. Oke, kita tutup lagi bagian atas ini dengan daun jati supaya warnanya sempurna. Kita masak lagi dengan api kecil kurang lebih selama 20 menit sambil diperiksa jangan sampai gosong, karena ini sudah asat banget dia, aromanya udah enak banget. Kita mau periksa lagi gudegnya. Wangi banget. Kita mau angkat. Nih daunnya kita singkirin dulu deh. Wow, sahabatku, aku mau keluarin dulu ayamnya. Ini sudah 2 jam lebih aku memasaknya. Kita pindahin dulu ayamnya ke wadah sini. Ini besok pagi ini bakal lebih enak lagi sebenarnya. Jadi kalau sayur gudeg itu dia enaknya disimpan semalaman atau 2 hari, itu bakal lebih enak lagi. Tapi segini aku udah cukup deh, aku angkat aja. Telurnya aku balikin lagi deh ke sini. Jangan dipisah-pisah biar gampang makannya.
Sahabatku, sekarang aku mau memasak areh untuk topping sayur gudeg. Biasanya kalau kita makan gudeg, di atasnya tuh suka disiramin kuah santan yang putih-putih itu namanya areh. Kita mau geprek serai. Lalu kita potong dua aja serainya. Kemudian kita mau geprek lengkuas. Bawang putihnya dikeprek aja. Kita mau panaskan minyak. Minyaknya sedikit aja. Ini sekitar setengah sendok makan ya minyaknya. Kita masukkan serai, lengkuas, dan salam. Belum terlalu panas, nggak apa-apa deh. Jadi serai, lengkuas, salamnya ini kita tumis sampai dia keluar aroma, sampai dia wangi. Jadi kayak kita menginfuse aroma gitu ya sahabatku. Supaya arehnya itu enggak hanya santan saja, tapi dia juga aromatik. Salam serai lengkuasnya sudah wangi. Kita masukkan bawang putih. Kita tumis sampai bawang putihnya wangi. Setelah wangi, kita masukkan ketumbar bubuk dan lada bubuk. Kemudian kita masukkan santan encer. Santan encer ini aku peras dengan air kelapa sahabatku. Masukkan garam. Kita masak sampai agak menyusut supaya bumbu-bumbunya ini mengeluarkan aroma yang harum. Santan encernya sudah menyusut. Kita matikan kompor dan kita angkat. Kemudian kita saring supaya ampasnya ini nggak ada. Baru kita masukkan santan kental. Kita masak sampai dia hampir mengeluarkan minyak. Jadi tadi pertamanya kita gunakan santan encer dan bumbu-bumbuan ini supaya arehnya tuh enak dan wangi. Sahabatku, lihat areh gudegnya sudah hampir matang. Kita mau icip-icip dulu. Ini cakep banget. Jadi arehnya ini nggak hanya santan putih aja, tapi dia sudah saya infuse dengan rempah-rempah, dengan bumbu. Jadi dia tuh wangi banget. Segini aja arehnya, jangan dimasak terlalu lama, nanti dia bakal keluar minyak. Kita matikan kompor dan kita angkat. Kita tambahkan kuah arehnya. Lihat sahabatku, sayur gudegnya komplit banget. Aku udah lapar banget. Sahabatku, pernah nggak sambil masak tapi udah nggak sabaran pengen makan? Itu artinya kamu yakin masakan kamu tuh enak. Dan aku udah nggak sabar pengen mencobanya sahabatku. Ini gudegnya. Lihat, gudegnya pulen banget. Ini ayamnya. Pakai telur. Dan ini adalah bagian yang sangat penting untuk sayur gudeg Jogja, yaitu areh. Lihat sahabatku, ini beneran ya, cakep banget. Buat saya ya, gudeg itu yang penting pas dia masuk ke mulut, nangkanya tuh nggak langsung nusuk-nusuk langit-langit mulut. Alias, nangkanya tuh beneran udah empuk, pulen. Rasa gurih manisnya tuh pas. Karena saya bukan orang Jogja, saya nggak memasak terlalu manis. Tapi sebetulnya ini udah cukup manis sih ya. Sudah pas sih. Sudah Jogja sih ini. Tapi masakan aku ini beneran bisa di-compare 11-12. Bahkan buat aku sih ya, buat aku. Mohon maaf ya buat orang Jogja ya. Ini enak banget. Suka banget aku. Kita mau makan ayamnya. Pakai tangan aja deh. Lihat ayamnya sahabatku, ini ayam kampung.
Ini masaknya nggak terlalu susah, asal kita rajin lihat-lihat aja ya, jangan sampai dia gosong di dasar panci. Rajin-rajin dibolak-balik, karena proses masaknya cukup lama. Kalau kita biarkan, takutnya dia gosong di bawah. Rasanya sudah sempurna, enak banget. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka, kasih like, share ke temanmu, supaya temanmu juga bisa memasak gudeg Jogja ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lapar banget. Dan ini enaknya sempurna.